Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di video bagian yang keempat. Materi prasyarat yang keempat ini adalah kebalikan dari video yang kedua. Jadi kalau kamu belum nonton video yang kedua, kamu tonton dulu deh biar tahu bedanya di mana. Jadi video bagian yang keempat ini kita akan mencari tahu pertidaksamaan linear dua variabel dari suatu grafik yang ada daerah hasilnya. Kira-kira seperti apa penjelasannya? Yuk kita lihat. Di sini ada beberapa gambar dengan dua arah yang berbeda, dan juga ada satu lagi garis yang lurus dan satu lagi garisnya lurus tapi terputus-putus. Nah, di antara ini manakah yang kira-kira tandanya kurang dari sama dengan atau lebih besar sama dengan? Sebelum itu kita harus cek dulu persamaan linear dari garis tersebut. Untuk menentukan persamaan garis linear ini, kemarin di video bagian 3 kita sudah membahas, yaitu cukup dengan kita silangkan 5 yang disumbu Y kita kalikan dengan X, berarti ini adalah 5X, ditambah 3 kita kalikan dengan sumbu Y, berarti jadi 3Y, sama dengan 5 dikali 3, 15. Ini adalah persamaannya. Nah, sekarang tugas kita adalah mencari pertidaksamaannya, apakah lebih kecil atau lebih besar. Oke, berarti kita fokus ke 5X tambah 3Y titik 15. Berarti sekarang kita akan memilih tanda pertidaksamaan kurang dari sama dengan, lebih besar sama dengan, kurang dari, atau lebih besar itu punya siapa? Apakah gambar pertama, kedua, ketiga, atau keempat? Nah, sekarang kita akan fokus di 5X tambah 3Y titik 15. Nah, titik-titik ini akan kita berikan tanda. Nah, kita akan menguji dengan titik, terserah titiknya manapun, asal tidak pada garis ini. Garis ini melambangkan persamaan 5X tambah 3Y sama dengan 15. Karena ini adalah daerah arsiran, berarti daerah pertidaksamaan. Oke, dari gambar yang pertama ini dari garis ini diarsirnya ke sini ya. Nah, kalau kita misalnya mau ngambil titik ujinya yang ini di daerah sini sebelah kiri yang tidak kena arsir, berarti jawaban ini nanti harus jawaban yang salah. Tapi kalau kita ngambil yang ada di daerah arsir, berarti jawabannya harus yang benar untuk pertidaksamaan ini. Nah, sekarang misalnya kita ambil yang salah dulu. Misalnya saya maunya titiknya 0,0, kita uji titik 0,0 ke sini. Nah, berarti kita akan menguji 5 kali 0 tambah 3 kali 0 titik 15. Berarti ini kan hasilnya 0 ya, 0 titik 15. Supaya hasilnya salah 0,0 ini artinya tidak memenuhi daerah arsiran, maka pertidaksamaan yang tepat adalah lebih besar ya. Jadi 0 lebih besar dari 15. Ini jawaban yang salah. Sehingga dengan demikian untuk daerah ini, gambar yang pertama, pertidaksamaan yang tepat adalah 5X plus 3Y lebih besar sama dengan 15. Bagaimana untuk titik yang benar? Misalnya saya mau ambil salah satunya di sini, misalnya di 4,0. Nah, berarti kita akan menguji sama substitusi juga. 5 kali 4 ditambah 3 kali 0 titik 15. Berarti 5 kali 4 20, 3 kali 0 0 ya, berarti 20 titik 15. Supaya hasilnya benar, berarti kita harus mengisi dengan lebih besar. Karena 4,0 itu adalah daerah arsiran, maka jawabannya harus dipilih yang benar, sehingga tanda yang paling tepat adalah lebih besar sama dengan. Sehingga betullah jawabannya untuk gambar yang pertama adalah 5X tambah 3Y lebih besar sama dengan 15. Sekarang gambar yang kedua, yang ini. Nah, kita tadi lihat kalau ini tandanya lebih besar sama dengan, berarti ini pasti kebalikannya ya, lebih kecil sama dengan untuk gambar ini.
Begitupun gambar yang ini. Gambar yang ini sama dengan gambar yang atas, cuma bedanya di sini garisnya terputus-putus. Berarti ini tinggal kita hapus tanda sama dengannya. Jadi hanya lebih besar dari 15. Nah, ini sama dengan ini, hanya garisnya terputus-putus. Berarti di sini kita akan tulis 5x plus 3y lebih kecil dari 15. Sekarang ada 4 pilihan gambar. Nah, sekarang kita coba mencari titik ujinya dari arah yang daerah arsir. Nah, di sini yang ini arsirnya ke bawah, berarti nanti saya akan mencoba ngambil titiknya asal bukan titik di garis. Misalnya saya mau ambil di sini 3,0. Nah, tapi sebelum itu kita harus cari dulu persamaan garisnya. Ini persamaan garis yang mudah karena memotong di dua sumbu. Di sini ada min 2, ada 2. Nah, berarti min 2 ini ada di garis Y ya. Berarti min 2 kita kalikan dengan X, berarti min 2X. Terus 2 yang di sumbu X ini kita kalikan dengan Y, berarti plus 2Y. Titik-titik 2 dikali min 2 berarti min 4. Titik-titik berarti untuk menandakan apakah lebih besar atau lebih kecil. Nah, sekarang akan kita gunakan titik uji 3,0. Kita masukin X-nya 3, Y-nya 0. Berarti di sini min 2 kali 3 plus 2 dikali 0. Titik-titik min 4. Min 6 tambah 0 berarti min 6 ya. Titik-titik min 4. Nah, supaya jawabannya benar, berarti arahnya lebih besar ataukah lebih kecil? Kita tahu min 6 itu lebih kecil dibanding min 4. Berarti tanda yang paling tepat adalah lebih kecil sama dengan. Berarti persamaan yang sesuai adalah min 2x plus 2y lebih kecil sama dengan min 4. Kalau misalnya pilihan ini tidak ada, bisa kita kalikan semuanya dengan negatif. Berarti hasilnya menjadi 2x min 2y. Tandanya juga berubah menjadi lebih besar karena dikalikan dengan negatif. Min 4 menjadi 4. Nah, bisa salah satu antara ini pilihan jawabannya. Nah, sekarang gambar yang sebelah kanan ini dia putus-putus di garis perpotongan sumbu Y, yaitu min 4. Berarti ini di garis X nggak ada. Berarti udah jelas ini adalah garis Y min 4. Sebenarnya ini adalah garis Y sama dengan min 4. Berarti saya tulis di sini titik-titik. Nah, karena min 4-nya diarsir ke atas, berarti ke atas itu daerah yang lebih besar dibanding min 4. Berarti Y-nya itu lebih besar dari min 4 karena ke atas ya. Kalau ke bawah berarti dia lebih kecil. Bagaimana menggunakan titik ujinya? Cara menggunakan titik uji untuk mendapatkan tanda lebih besar ini sama, misalnya kita ambil di sini, saya ambil di sini min 3. Min 3 berarti 0, min 3. X-nya 0 nggak ada ya, berarti kita tulis min 3. Min 3 titik-titik min 4. Supaya jawabannya benar, maka harus tandanya lebih besar, ya kan? Min 3 lebih besar dari min 4. Berarti untuk gambar ini pertidaksamaan yang sesuai adalah Y lebih besar dari min 4. Tidak ada tanda sama dengan karena di sini garisnya terputus-putus. Sekarang gambar yang sebelah kiri bawah ini sama, garisnya ada di garis sumbu X. Berarti sini ada tanda min 3. Berarti ini adalah X titik-titik min 3. Persamaannya X sama dengan min 3. Tapi di sini kita tidak tahu pertidaksamaannya lebih kecil atau lebih besar. Tapi kalau dari arah gambar berarti ini ke arah kiri, berarti lebih kecil. Nah, tapi untuk menguji titik ujinya, misalnya saya ambil di sebelah sini min 4,0. Min 4,0 berarti X nya min 4, Y nya 0. Kita masukkan sini min 4 titik min 3. Ini kan di daerah arsir, berarti jawabannya harus sesuai. Berarti min 4 apakah lebih kecil atau lebih besar dari min 3? Lebih kecil ya, berarti tandanya lebih kecil sama dengan.
otomatis ini juga tandanya lebih kecil sama dengan. Jadi pertidaksamaan untuk grafik ini adalah X lebih kecil sama dengan min 3. Berikutnya gambar paling bawah. Di sini memotong di sumbu X min 2, di sumbu Y juga min 2. Nah, sama kayak gambar ini, berarti kita bisa langsung min 2 yang di sumbu Y kita kalikan dengan X, berarti min 2X ya. Min 2 di sumbu X kita kalikan dengan Y, berarti min 2Y. Titik-titik, min 2 kali min 2 itu adalah 4. Nah, kita ambil salah satu titik yang ada di daerah arsiran. Misalnya mau berapa? Mau di sebelah sini boleh. Sini 1,0 misalnya ya. Berarti X-nya 1, Y-nya 0. Kita masukkan X-nya 1, sedangkan Y-nya 0. Berarti sini min 2, ini 0 ya. Berarti min 2 titik 4. Supaya jawabannya sesuai, berarti min 2 apakah lebih kecil atau lebih besar dari 4? Ya, min 2 itu lebih kecil dari 4. Berarti jawabannya sesuai adalah min 2X min 2Y lebih kecil sama dengan 4. Kalau misalnya jawabannya tidak ada seperti tadi ini, yang pertama kita kalikan negatif, berarti jadi 2X tambah 2Y, tandanya juga berubah besar dari min 4. Pilihannya antara ini atau ini. Sekarang kita akan menguji, tapi menggunakan uji yang tidak kena daerah arsir, berarti jawabannya harus salah. Dari gambar yang pertama, misalnya kita ambil yang tidak kena arsir. Sini ada paling gampang sebenarnya 0,0 ya, tapi kita ambil garis titik yang lain. Sini saya ambil misalnya, nah sebelah sini deh yang agak jauhan. Berarti ini min 1,0 ya kan? Min 1,0 berarti X-nya min 1, Y-nya 0. Berarti di sini dengan persamaan yang sama, min 2 dikali min 1 ditambah 2 dikali 0, titik-titik min 4. Min 2 kali min 1 itu 2 ya. Tambah 0 berarti 0 itu tambah 2 ya, 2 titik-titik min 4. Nah, supaya jawabannya salah, 2 titik-titik min 4 berarti tandanya haruslah lebih kecil. Harusnya kan 2 lebih besar. Supaya jawabannya salah berarti kita tandain lebih kecil. Oke, berarti ini sesuai dong ya sama ini ya. Min 2X tambah 2Y lebih kecil dari min 4. Sama jawabannya. Jadi, kalau misalnya kita mau menggunakan titik uji, terserah mau yang daerah arsir atau yang bukan. Kalau misalnya titik ujinya dari daerah arsir, berarti pertidaksamaannya haruslah pernyataan yang benar. Tapi kalau misalnya kita menggunakan titik uji yang di luar daerah arsir, berarti sebelah sini pokoknya di luar daerah arsir, berarti jawabannya harus jawaban salah, karena titik itu bukanlah daerah arsir. Sekarang untuk yang gambar sebelah kanan, tadi kita tahu kalau garis ini adalah garis Y sama dengan min 4 ya, Y titik-titik min 4. Misalnya kita mau menggunakan titik ujinya di luar daerah arsir, misalnya sebelah sini nih, min 5 ya, min 5, 0, min 5. Nah, di sini 0, min 5. Nah, berarti di sini kita akan menggantikan X-nya jadi 0 dan Y-nya jadi min 5. X-nya nggak ada ya, berarti langsung sini min 5. Min 5 titik-titik min 4. Karena ini bukan daerah arsir, berarti jawabannya harus yang salah. Karena min 5 itu sebenarnya lebih kecil dibanding min 4, maka kita jawabkan kebalikannya, yaitu lebih besar. Berarti jawabannya adalah Y lebih besar dari min 4. Sama seperti yang ini. Gambar berikutnya yang ini. Nah, berarti kan ini garis ini menandakan di garis X sama dengan min 3. Sekarang kalau misalnya dia titik ujinya bukan pada daerah hasil atau daerah arsiran, misalnya kita pilih di sini yang jauh sebelah sini ya, 1,0. Nah, berarti kita akan menggantikan X-nya 1 dan Y-nya 0. Berarti kita akan tulis 1 titik-titik min 3 ya kan, sesuai dengan tadi X titik min 3. Nah, supaya jawabannya salah, kan kita tahu ya 1 itu kan lebih besar dari min 3. Supaya jawabannya salah, berarti kita harus jawab dengan tanda lebih kecil supaya jawabannya salah. Nah, begitupun ini, jadi lebih kecil juga. Nah, jadi jawabannya ini dengan jawabannya sama. Jadi
intinya sesuai dengan titik uji yang mau kita pakai. Kalau titik ujinya ada di luar daerah arsir, berarti jawabannya atau pernyataannya haruslah pernyataan yang salah. Kalau misalnya titik ujinya mau dari yang daerah hasil, berarti pernyataannya harus pernyataan yang benar. Gambar yang keempat di sini, ini ya min 2x min 2y titik-titik 4. Nah, berarti kita akan mengujinya di daerah yang tidak kena arsir. Misalnya kita mau pilih sebelah sini boleh, atau sebelah sini juga boleh. Saya sebelah sini deh, min 3,0 ya, sebelah sini. Berarti kita akan menggantikan x-nya min 3 dan y-nya 0. Nah, berarti kalau kita masuk substitusi di sini, min 2 kali min 3 min 2 kali 0 titik-titik 4. Jawabannya harus salah karena kita ngambil titik ujinya titik uji yang tidak kena arsir. Di sini min 2 kali min 3 kita dapat 6. Ini 0 ya, sudah jelas. Titik 4. Supaya jawabannya salah, supaya pernyataannya salah, maka kita harus menjawabnya dengan tanda. Karena di sini 6 sebenarnya lebih besar dari 4. Nah, berarti kita harus pilih yang salah, berarti yang lebih kecil. Nah, berarti pernyataan yang benar adalah min 2x min 2y lebih kecil dari 4. Ya, sama dengan yang ini. Jadi, kesimpulannya, mau menggunakan titik uji manapun, kita harus lihat apakah di daerah hasil atau daerah arsiran atau bukan. Kalau di daerah arsiran, berarti harus menjadikan pernyataannya benar. Kalau misalnya titik ujinya di luar daerah arsiran, berarti pernyataan tersebut harus salah. Terima kasih sudah menonton video yang keempat ini. Jangan lupa kamu subscribe supaya kamu gak ketinggalan video yang kelima dan video yang keenam. Setelah itu baru kita akan menjelaskan tentang program linearnya secara detail. Nah, jangan lupa kamu subscribe supaya kamu gak ketinggalan video berikutnya. Jangan lupa juga ya kamu komen dan kamu like supaya aku bisa memperbaiki materi atau penyampaian materi di video berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton.